marilah kita menguduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tema kita adalah Aku percaya maka aku bersaksi. Iman kepada Tuhan diperoleh melalui perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan itu mungkin tidak berupa perjumpaan fisik, seperti halnya para murid, tetapi lebih merupakan perjumpaan melalui pengalaman-pengalaman kehidupan, disertai dengan olah iman melalui kitab suci. Maka orang beriman diajak untuk melihat seluruh dinamika kehidupan, termasuk kesulitan-kesulitannya, sebagai media olah iman yang memperjumpakan pengajaran kitab suci dengan realitas kehidupan. Akhirnya setiap orang beriman diajak untuk membagikan kesaksian oleh imannya di dalam mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui tema kita pada hari ini kita diajak untuk melihat Yesus disertai dengan olah iman, sehingga mampu menghayati kepercayaan kita kepada Yesus dan mewujudkannya dalam kesaksian kepada dunia. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 19 bait yang ketiga dan yang kelima. Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diberi untuk waktu hening dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kristus Maha Pengasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan dosa.
Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi seorang yang angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Dalam keringkihan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tidak punya teman dalam menghadapi segala kesulitan hidup kami. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Ampunilah kami yang berdosa ini, Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Engkau, Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Ya Allah Bapa, inilah pengampunan dosa kami. Amin. Untuk merespons pengakuan dosa kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 353, bait pertama dan bait yang keempat. Amen.
adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbing kami untuk menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dicintai dan diberkati Tuhan, bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita bersama-sama akan merenungkan apa yang sudah menjadi bacaan kita dan sudah dibaca oleh masing-masing keluarga. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Setiap kita pasti pernah mengalami rasa takut. Rasa takut itu seringkali terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi pada saat ini, tetapi karena
bagaimana dan lain sebagainya. Rasa takut itu merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi ketika rasa takut itu kita biarkan, rasa takut itu tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak kita kendalikan, maka rasa takut itu bisa membelenggu hidup kita dan kemudian menjadikan kita bisa mengalami putus asa, mengalami hidup tanpa harapan. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati pada rasa takut yang sering kali muncul dalam hidup kita. Beberapa waktu lalu dalam malam Paskah, Paus memberikan sebuah statement atau sebuah pernyataan, jangan menyerah pada rasa takut. Ungkapan ini sebenarnya hendak mengingatkan kepada kita ada sebuah pesan pengharapan di sana, supaya orang tidak dibelenggu oleh rasa takut yang saat ini mungkin ada di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dicintai dan diberkati Tuhan, bacaan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31 tadi diawali dengan sebuah kisah bahwa murid-murid Yesus yang sedang berkumpul setelah peristiwa kematian dan kebangkitannya, mereka masih mengalami rasa takut. Itulah kemudian ketika mereka berkumpul dalam ruangan, pintunya kemudian dikunci. Rasa takut itu muncul karena ada bayangan dalam pikiran mereka tentang orang Yahudi yang sudah memperlakukan gurunya, yang sudah memperlakukan Yesus dengan sangat-sangat kejam. Ketika mereka melihat apa yang pernah terjadi dalam diri Yesus, maka ada bayangan, ojo-ojo mengko aku koyo Gusti Yesus. Jangan-jangan kita nanti seperti Tuhan Yesus akan dianiaya, bahkan akan dibunuh. Itulah yang mungkin menjadikan para murid mengalami ketakutan. Padahal belum tentu itu akan terjadi dalam kehidupan para murid. Karena apa? Karena itu hanya bayangan saja, hanya pikiran mereka saja, dan itu bukan sebuah kenyataan yang akan dialami oleh mereka. Penulis Injil Yohanes memang menekankan bahwa pada waktu itu pintu dikunci. Selain ingin menyatakan bahwa para murid mengalami ketakutan, sebenarnya hendak juga dinyatakan oleh Yohanes bahwa sekalipun pintu terkunci, Yesus tetap hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka, mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah dia menunjukkan tangannya serta lambungnya, Yesus kembali menyapa kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, Yohanes ingin menegaskan sekalipun pintu terkunci, tetapi Yesus ada, hadir, menyapa, memberikan damai sejahtera kepada para murid. Sapaan Yesus kepada para murid bukan hanya membuat mereka tertegun. Siapa yang tidak tertegun? Andai kata kita pada waktu itu ada di ruangan itu, sudah dikunci, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah kita, pasti kita akan tertegun. Apa yang terjadi pada waktu itu bukan hanya membuat mereka tertegun, tetapi terlebih juga perasaan negatif yang
ketika Yesus hadir, ada sebuah pengharapan, ada sebuah pembaharuan dalam diri para murid yang semula takut, kemudian ada rasa sukacita dan bahagia. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati dan dicintai Tuhan, pada saat itu Yesus tidak hanya hadir, tidak hanya menyapa para murid, tetapi juga mengutus. Dan ketika Yesus mengutus, Yesus pun juga memperlengkapi para murid supaya para murid bisa melakukan atau menjadi utusannya dengan cara mengembusi para murid dengan Roh Kudus. Penampakan Yesus hendak menyatakan kepada kita bahwa Dia benar-benar hidup dan bahwa Dia sebenarnya selalu menyapa setiap orang, termasuk diri kita saat ini. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita peka bahwa saat ini sebenarnya Dia sedang di rumah kita, Dia sedang ada di tengah-tengah kita dan menyapa kepada kita, damai sejahtera bagi kamu semua. Kalau kita peka, tentu kita akan merasakan sukacita. Tentu kita tidak akan mengalami ketakutan dengan hal apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, kalau tadi di depan saya mengatakan bagaimana persekutuan kita ke depan dalam kehidupan ini, Yesus hadir di tengah keluarga kita. Bukan berarti persekutuan kita dengan orang-orang percaya lalu kemudian hilang begitu saja. Ada sebuah persekutuan yang selama ini mungkin tidak pernah kita bangun. Ada yang mungkin sudah membangunnya, tetapi ada juga yang belum membangunnya. Dan inilah saatnya kita bersama-sama merasakan bahwa Yesus pun hadir di tengah keluarga kita masing-masing. Sehingga sebenarnya tidak perlu kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita tidak akan takut secara berlebihan. Saat ini pun kita dapat melihat bahwa apa yang dinyatakan Yesus kepada para murid pada waktu itu sebenarnya juga dinyatakan kepada kita. Salam damai atau damai sejahtera bagi. Artinya, ungkapan itu hendak menyatakan kepada kita tidak perlu takut, tidak perlu membayang-bayangkan apa yang akan terjadi di depan. Jika dalam ketakutan para murid pada waktu itu kemudian berbuah sukacita oleh karena sapaan Yesus, maka kita pun hendaknya juga memiliki pengharapan. Hendaknya kita pun juga bersukacita. Selalu ada hal yang terjadi di luar kemampuan kita berpikir. Ya seperti halnya tadi, di luar kemampuan para murid berpikir ketika Yesus tiba-tiba ada di tengah mereka. Apapun yang menjadi pemikiran kita, pasti Tuhan akan melakukan sesuatu di luar kemampuan kita berpikir. Jadi bukan hanya kita merasakan sebagaimana yang dialami para murid pada waktu itu, tetapi saat ini pun Dia memberikan pengharapan hidup bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika ketakutan berubah menjadi sukacita, murid-murid pun memiliki sebuah semangat. Jadi ada semangat. Buktinya ketika ada teman mereka yang pada waktu itu tidak hadir,
tanganku pada lambungmu. Jadi Thomas yang diberitahu oleh para murid yang punya semangat karena dia sudah melihat Yesus, tetap tidak mau percaya sebelum dia melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum mencucukkan jari ke bekas paku. Bagi Thomas, percaya itu butuh bukti. Maka dia harus membuktikan dulu, baru kemudian percaya. Dan ketidakpercayaan Thomas ternyata diketahui oleh Yesus. Sehingga ketika 8 hari kemudian mereka berkumpul kembali di ruangan yang terkunci. Kembali Yesus hadir. Yesus menyapa mereka, secara khusus menyapa Thomas. Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan ketika dia melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus, sebagaimana apa yang pernah dia pikirkan, maka Thomas kemudian menyatakan pengakuannya, "Ya Tuhanku dan Allah." Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun masih memiliki sikap seperti itu. Belum mau percaya kalau belum ada bukti. Bagaimana mau percaya? Kalau realita yang terjadi sekarang ini sulit. Dan kisah ini hendak mengingatkan kepada kita, percaya tidak perlu bukti. Karena apa? Karena buktinya sudah cukup kuat melalui apa yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Apa yang telah dicatat ini hendaknya membawa kita semakin mengimani bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kita harus selalu hidup di dalam nama-Nya. Proses Thomas melihat dan menjadi percaya hendaknya juga menjadi spirit bagi bahwa ketika kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan yang dinyatakan di dalam hidup kita, entah itu kesehatan, entah itu kekuatan, entah itu kebersamaan dalam keluarga, atau apapun itu, hendaknya itu membawa kita semakin mengenali kebenaran itu sendiri. Melihat akan membawa seseorang semakin berkembang di dalam iman kepada Tuhan. Itu sebabnya kebaikan-kebaikan Tuhan itu harus terus kita lihat. Kita bisa tegar menghadapi kesulitan hidup kita. Itu pun juga kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menghadapi kesulitan yang saat ini terjadi. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang yang telah disapa oleh Tuhan Yesus melalui kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, maupun peristiwa-peristiwa kehidupan kita secara konkret. Misalnya kita diberi kesehatan, misalnya kita diberikan ketegaran dalam menghadapi kesulitan. Kita tidak berhenti di sini. Kita harus menyaksikan, kita harus menjadi saksi kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan, itu pun juga harus sampai kepada orang-orang yang kita jumpai, baik jumpa secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Kita diutus untuk memberikan pengharapan,
menyediakan waktu berdoa bersama, bukan hanya ibadah minggu ya, tetapi setiap saat, karena waktu kita berkumpul itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu biasa. Kita mendoakan secara khusus bagi bangsa dan negara kita, bagi saudara-saudara kita yang mengalami termarginalkan oleh karena sakit yang dialami adanya virus COVID-19. Apakah kita juga sudah mendoakan orang-orang yang sebenarnya dia sebagai buruh, tetapi oleh karena situasi yang seperti ini, buruh hati yang lepas, situasi seperti ini, dia tidak bisa bekerja sama sekali. Di mana kepedulian kita? Mungkin kita belum bisa melakukan banyak bagi mereka, tetapi sudah kita juga berdoakan untuk mereka. Itu adalah hal-hal yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sekarang ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi tangan Yesus yang mengulurkan kebaikan bagi orang lain. Kita menjadi hati Yesus yang berempati kepada orang lain yang sedang merasakan ketakutan, kesulitan, atau bahkan disingkiri oleh karena penyakit yang dialami, oleh karena ada saudaranya yang terpapar COVID-19. Ya memang tidak harus ke sana, tetapi paling tidak memberikan semangat kepada orang-orang seperti itu, bukan menolaknya, bukan menyingkirkan mereka. Dan itu yang harus kita mengatakan sebagai empati kita, ketika kita harus menjadi hati Yesus dalam kondisi yang sedemikian tidak mudah. Mari Bapak Ibu Saudara, ulurkan tangan kita untuk menyatakan kebaikan. Berempatilah kepada setiap orang, sehingga kita betul-betul menjadi tangan Yesus dan hati Yesus bagi siapapun juga. Dengan demikian, kebangkitan Kristus, di mana pemulihan rasa takut, pengharapan yang sudah kita miliki pun juga dirasakan oleh orang lain. Amin. Waktu itu bagi kita semua. Mari kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa sumber kehidupan, kami mengucap syukur karena atas berkat-Mu kami bisa mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami. Ya Allah Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Ya Allah, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya Kau berkati mereka sehingga kasih Kristus bisa menerangi akal budi mereka dan mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Allah, kiranya Kau mau melimpahkan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi, pribadi maupun keluarga. Kiranya kuasa Kristus mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan,
melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Kiranya kasih Kristus menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, anak-anak muda ini, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan ataupun yang sudah sepuh. Tolong mereka ya Tuhan dalam setiap upaya dalam kesembuhan mereka maupun pemulihan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini yang sedang bergumul karena kasus pandemi COVID-19. Kiranya Kau berkati ya Tuhan bangsa negara ini, Kau hilangkan virus-virus ini sehingga kami bisa bersekutu kembali ya Tuhan di gereja-Mu. Kami bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah dunia ini ya Tuhan. Ya Allah Bapa, inilah doa-doa kami. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarikh 31 ayat yang ke-12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita berdoa persembahan. Ya Allah Bapa sumber kehidupan, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mencukupkan kebutuhan rohani, demikian juga Tuhan mencukupkan
kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu, ya Allah, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Ya Allah Bapa, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan, menghanturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Ya Allah Bapa, inilah doa persembahan kami, yang kami akan lanjutkan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan melayakkan dan mengutus kita untuk mengemban tugas yang mulia, untuk memberitakan kabar keselamatan, sehingga setiap orang mengalami kehidupan kekal yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kini, arahkanlah hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 425
baitnya yang ketiga.